Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kita sama-sama, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang sama-sama katakan, iya. Bapak Ibu yang kekasih, di setiap pengajaran atau khotbah saya, intinya ialah kita mau jadi Kristen sejati. Jadi Kristen apa? Sejati, yaitu percayalah kepada Tuhan seperti yang Tuhan maksud. Jangan percaya kepada Tuhan seperti yang kita maksud. Ini seringkali terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Karena mayoritas orang Kristen, saya ulangi, mayoritas orang Kristen percaya kepada Tuhan seperti yang Dia maksud, bukan seperti yang Tuhan maksud. Salah satu contoh yang sederhana, jemaat sekalian, salah satu contoh yang sangat sederhana. Terlalu nekat Anda dan saya percaya kepada Yesus, malas baca Alkitab. Ketanggap? Terlalu nekat kita percaya kepada Yesus, malas baca Alkitab. Yesus yang mana kita percaya? Absolut, mutlak. Setiap orang percaya kepada Yesus, dia malas baca Alkitab, mutlak terjebak dia. Dia percaya kepada Yesus berdasarkan rekaannya sendiri, bukan seperti yang Tuhan maksud. Ini yang bahaya. Tolong yang malas baca Alkitab, tolong yang malas baca Alkitab, tersinggung Anda. Kalau Anda bisa tersinggung berarti belum mati rasa Anda. Jadi masih bisa bertobat. Kalau nggak tersinggung, udah mati rasa Anda. Hanya satu kalimat saya katakan, turut berduka cita. Selesai sudah. Ya, apalagi ada orang mendekatinya gimana? Pak Pendeta, walaupun aku malas baca Alkitab, aku tetap nggak jahat. Ya, benar nggak jahat bisa saja. Tapi di hadapan Tuhan bagaimana? Seringkali kita nggak jahat menurut kita. Kalau di hadapan Tuhan jangan-jangan jahat banget kita. Salah satu orang paling jahat adalah kau menjalani hidup ini berdasarkan firman Tuhan. Rasanya aku mampu jalan sendiri. Dan Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi sebaliknya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Termasuk mengandalkan diri sendiri. Seolah-olah kita mampu tanpa Tuhan. Ya. Sehingga banyak orang, iman bukan dalam pengertian yang Tuhan kehendaki. Tapi seperti yang dia pikirkan. Sekarang saya tanya, orang benar hidup oleh karena apa? Oleh karena iman.
Apa itu iman? Iman itu ialah hidup dalam kekuatan Allah. Itu iman. Karena apa? Karena iman itu timbul dari mana? Pendengaran akan apa? Ya, iman hanya timbul dari pendengaran akan firman. Iman tidak pernah timbul mendengarkan perasaan. Iman tidak pernah timbul dari selera. Iman tidak pernah timbul dari pengalaman. Iman hanya timbul dari pendengaran akan firman. Begitu kita dengar firman, kita hidup dalamnya, maka kita hidup dalam kekuatan Tuhan. Dan kita perlu hidup dalam kekuatan Tuhan. Karena dunia ini makin lama makin rusak. Itu kata Alkitab. Dunia ini makin lama makin jahat. Siapapun manusia menjalani hidup ini, sadar atau tidak sadar, dia akan ditelan oleh dunia. Tidak ada pilihan lain untuk bisa menang atas dunia, yaitu hidup beriman, hidup dalam kekuatan Allah. Makanya kata Tuhan apa? Immanuel. Tahu arti Immanuel? Tahu arti Immanuel? Apa artinya? Allah beserta dengan kita. Iman dengan kata L itu Allah. Allah beserta dengan kita supaya kita hidup dalam jalan-jalannya, dalam kekuatannya. Karena kita akan diperhadapkan dalam hidup ini selalu yang gak cocok dan tidak mampu kita. Makanya perlu Immanuel. Kalau dunia ini makin lama makin enak, gak perlu Immanuel. Cukup satpam menyertai kita. Udah gak perlu Immanuel. Tapi Allah yang lebih mengenal diri kita daripada diri kita mengenal diri kita. Allah lebih mengenal tahun-tahun di depan daripada kita. Maka dia tahu gak mampu kita menjalani hidup ini. Maka dalam kasih karunia dan kemurahannya, dia hadir dalam diri Yesus Kristus oleh karena pertolongan Roh Kudus supaya kita menikmati Immanuel. Sekali-kali Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sekali-kali Allah tidak pernah membiarkan kita. Sehingga kita hidup dalam kemampuan Allah. Maka badai bisa datang, lembah kekelaman bisa datang, tapi orang benar tetap tegak berdiri. Bukan sekedar pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Supaya jadi kesaksian sehingga makin banyak dunia ini mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Semua lutut bertelut dan mulut mengakui Yesus adalah Tuhan. Tapi sayangnya banyak orang Kristen beriman seperti yang dia maksud, bukan seperti Tuhan maksud. Seorang pemuda melihat wanita cantik di gerejanya. Dia bilang, Tuhan, aku beriman dia istriku. Itu bukan iman, itu keinginan. Artinya lebih cenderung dia beriman ketika dia lihat ada wanita bopeng di gerejanya, sumbing lagi. Terus dia bilang, Tuhan, aku beriman dia istriku. Lebih cenderung iman itu. Itu lebih cenderung iman. Seringkali orang terbalik-balik hidup beriman. Hidup beriman, hidup seturut dengan firman Tuhan. Maka sentrisnya bukan diri kita, tapi Tuhan. Suatu kali ada bapak-bapak ngomong sama saya, Pak Pendeta, walaupun situasi ekonomi morat-marit, mobil saya 5, saya beriman, tahun ini tambah 2. Saya bilang itu bukan iman, Pak. Itu keinginan. Lebih cenderung iman, Anda bilang gini, Pak Pendeta, walaupun mengalami kesulitan, mobil saya 5, saya persembahkan 2 untuk pelayanan. Nah, itu lebih cenderung iman. Iman itu bukan gini. Iman itu bukan gini. Iman itu begini. Iman itu bukan menerima, tapi memberi. Itu iman. Kalian diam ngerti atau enggak? Ngerti ya? Saya takut kalian diam pusing gitu ya. Capek deh. Ya. Iman itu bukan menerima, tapi memberi diri percaya kepada apa kehendak Tuhan. Contoh, saya ke rumah sakit Darmais, mengunjungi ada 2 ibu-ibu sakit kanker. Ibu yang pertama saya datangin, Ibu sakit kanker apa Ibu? Kanker rahim Pak Pendeta. Oh ya? Stadium berapa? Stadium 4 Pak. Wow. Oke. Yakin nggak Ibu kalau disembuhkan Tuhan Yesus? Saya yakin Pak. Yesus sangat mudah menyembuhkan saya Pak.
Tapi apa berikutnya katanya? Tapi Pak Pendeta, walaupun saya nggak sembuh, Tuhan itu tetap baik bagi saya. Ibu kedua saya datang. Ibu sakit kanker apa? Kanker payudara Pak Pendeta. Oh ya? Yakin nggak Tuhan sembuhkan? Oh yakin Pak Pendeta. Yakin saya. Saya tunggu diam. Lantas saya bilang, Bu, misalnya Tuhan nggak sembuhkan, bagaimana? Enggak Pak Pendeta, saya percaya. Enggak, ini misal ya. Misalnya ibu nggak sembuh, bagaimana? Oh saya tetap beriman, sembuh. Enggak, misalnya. Oh saya beriman Pak, saya sembuh. Sekarang saya tanya, mana yang beriman? Ibu pertama atau ibu kedua? Ibu pertama. Dia memberi percaya sama Tuhan, sembuh atau nggak sembuh, Tuhan baik. Yang kedua bukan beriman, itu ngotot. Beda ngotot dengan beriman. Amin. Kurang rela amin. Amin. Iya. Makanya kalau kita lihat contoh iman, Paulus menulis kepada jemaat Roma yang aktivitas gerejanya luar biasa, tapi nggak kelihatan imannya. Makanya Tuhan bilang apa melalui Paulus kepada jemaat Roma, ayat 18. Perhatikan ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Apa firman Tuhan kepada dia? Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Itu firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran firman. Dia dengar, dia beriman. Begitu dia percaya akan firman Tuhan, langsung nggak si Sarah hamil? Langsung nggak Sarah hamil? Enggak. Tapi orang beriman akrab sekali dengan kalimat apa? Sekalipun gak ada dasar untuk berharap, namun kita tetap berharap dan percaya. Itu iman. Tantangan hidup ini seringkali kita diperhadapkan dengan sesuatu yang sekalipun gak ada dasar untuk berharap. Apa tantangan si Abraham? Begitu dia dapat firman, dia nggak punya anak. 2 tahun kemudian nggak punya, 10 tahun nggak punya. Anda tahu kapan si Sarah hamil? Si Abraham umurnya 100 tahun, tubuhnya sangat lemah. Makin sempurna tantangan imannya apa? Si Sarah umur 90 tahun, plus rahimnya sudah tertutup. Sempurna banget kesulitannya. Ketanggap? Bapak Ibu, tolong tarik kepada diri sendiri. Kalau Anda menikah umur 30 tahun, istri Anda 27 tahun, jarak kalian 3 tahun. Menikah 5 tahun, Anda 35, istri Anda 32. Belum punya anak, masih bisa beriman punya anak nggak? Amin Pak Pendeta. Anda gitu kan? Anda umur 40, istri Anda 37, masih beriman? Amin sih Pak, mulai berkurang dikit. Anda umur 50, istri Anda 47, masih beriman nggak? Ya amin ya. Anda umur 70, istri Anda 67, masih beriman nggak? Raib, hilang imannya. Yang benar aja Pak, masa istriku hamil? Lihat, sempurna sekali kesulitannya. Si Abraham 100 tahun dan tubuhnya sangat lemah. Agak mending, Abraham umur 100 tahun tapi tubuhnya kayak Aderei, masih mending ya. Masih mending kalau begitu. Ini udah 100 tahun udah tua, lemah lagi. Plus si Sarah 90 tahun, rahimnya sudah tertutup. Hidup ini selalu diperhadapkan sesuatu yang gak cocok. Hidup ini selalu diperhadapkan dengan tantangan yang begitu rasanya melampaui kekuatan kita. Tapi kalau kita beriman, pencobaan yang kita alami tidak pernah melampaui kekuatan. Kalau kau beriman pasti hidupmu gak mengeluh. Gak pernah melampaui kekuatan. Ditambah apa? Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Bukan saja gak ngeluh. Kita dapat mengucap syukur dalam. Kok sunyi senyap loh? Mengucap syukur dalam. Ayo praktekin ya. Iya. Pak Pendeta, seorang ibu datang ke saya. Pak Pendeta, suamiku, kami udah menikah 3 tahun. Suamiku kasar Pak Pendeta. Lantas,
Dia maki saya keterlaluan. Dia bilang muka saya kayak mak lampir. Terlalu, Pak. Lantas, aku gak sanggup. Aku mau cerai. Gak bisa itu. Kau kan dengar firman Tuhan dalam perkawinan. Apa yang sudah dipertemukan oleh Allah gak boleh dipisah siapapun kecuali innalillahi. Pulang dia. 6 tahun berikutnya dia balik lagi. Pak Pendeta, saya mau cerai. Loh, kok cerai lagi? Bayangkan Pak Pendeta, suamiku bukan saja kasar. Dia suka mukul, padahal dia sudah di PHK. Gak ada pekerjaannya, mukul lagi. Apa yang kuharapkan dari dia? Oke, kita buka Alkitab. Alkitab berkata, sekalipun gak ada dasar untuk berharap, lanjut. Itu Alkitab. Kecuali kau hidup di luar Alkitab. Ya, selamatlah masuk neraka. Itu Alkitab Bapak Ibu. Pak Pendeta, istriku, waduh kurang hemat berkata-kata. ML, maksud lo? Udah kurang hemat berkata-kata, kurang hemat lagi menggunakan uang. Iya, maksud lo? Aku mau cerai, nggak boleh. Apa yang saya harapkan dari istri model begitu? Udah kurang hemat berkata-kata, kurang hemat menggunakan uang. Sekalipun gak ada dasar untuk lanjut. Itu Alkitab. Tepuk tangan dong. Lo. Itu Alkitab. Sekalipun gak ada dasar untuk berharap. Itu Alkitab. Kalau Anda gak pernah menerapkan kebenaran ini, catat baik-baik, Anda tidak beriman. Kita butuh iman karena seringkali yang kita hadapi sesuatu seperti jalan buntu. Seperti jalan buntu. Dunia usaha seperti jalan buntu. Rumah tangga seperti jalan buntu. Kesehatan seperti jalan buntu. Tapi kita punya Tuhan di atas segala masalah. Katakan amin. Masalahnya apa? Percaya atau nggak percaya, hanya itu aja. Hanya itu aja. Makanya dibutuhkan iman. Logika akan mempermalukan kita. Logika nggak bisa memberikan pengembalan sama kita kok. Nggak bisa. Sekalipun nggak ada dasar untuk berharap. Apalagi yang diharapkan umur 100 tahun. Tubuh lemah. Si nenek Sarah. Si Opung Sarah ini. Si Popo Sarah. Si Oma Sarah ini. Tua 90 tahun. 90 tahun jalannya gini atau gini? Gini nunduk. Kepalanya yang maju. Bagaimana perut maju? Wah nggak gampang. Nggak gampang. Tapi tetap percaya. Si Sarah terganggu. Begitu Allah bilang, Sar, tahun ini lu bunting. Nyeleneh dia. Pernah dengar baca kitab kejadian? Nyeleneh dia. Hamil. Lu asbun lu. Tahu nggak? Kalau hamil umur 90 tahun, itu bukan berkat, kiamat lokal. Jujur dong, seringkali kalian nggak empati. Saya minta maaf ya, saya minta maaf. Ada nggak ibu-ibu di sini umur 60 tahun ke atas? Saya minta maaf, tolong dong. Umur 60 tahun ke atas, angkat tangan dong. Tinggi-tinggi, 60 tahun ke atas. Ibu-ibu 60 tahun ke atas. Ya, ada lagi ibu-ibu lain? Ya. Maafkan saya ibu-ibu, niat hamil nggak? Niat hamil nggak? Kiamat lokal. Si Sarah bilang apa? Tuhan, kalau aku hamil umur 30 normal, 40 normal, 90 tahun, apa kata dunia? Begitu dia hamil, dia bilang sama tetangganya, Bu, aku hamil. Apa kata tetangga? Bu, itu bukan hamil, tumor. Jujur dong, kalian nggak jujur sih, aku nggak demen lihat lo. Jujur dong. Orang tua hamil bukan berkat. Coba lu nenek-nenek umur 80 tahun hamil. Orang pasti bilang, tumor. Hamil, tumor. Pasti. Oke, yuk kita ke dokter. Ke dokter, ayo. Tumor ibu, ayo. Begitu diperiksa, benar bu hamil. Orang bilang apa? Puji, hebat lu, bukan. Aduh ibu, kok kurang kerjaan sih lu ya? Iya. Orang Batak bilang, genit kali kau. Opung-opung bunting kau.
Ngerti nggak sih lo? Iya. Ini harus kita ngerti. Jawaban iman seringkali atau minimal nggak selalu cocok dengan kita. Tapi mau nggak kita tetap percaya sama Tuhan? Itu iman. Itu iman. Makanya kalimat iman yang akrab dengan orang percaya. Apa itu? Sekalipun gak ada dasar untuk berharap. Itu kalimat yang akrab sama orang percaya. Rekam itu. Dalam perjalanan perkawinanmu, dalam perjalanan kesehatanmu, dalam perjalanan dunia usahamu, dalam perjalanan apapun bidangmu. Harus akrab kau sekalipun gak ada dasar untuk berharap. Tapi tetap percaya. Karena Tuhan lebih besar daripada masalahmu. Katakan amin. Tuhan lebih besar dari apapun persoalanmu. Katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, praktekkan. Yang berikutnya. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah. Apa berikutnya? Walaupun. Tadi kalimat yang akrab dengan orang beriman. Sekalipun gak ada dasar untuk berharap. Sekarang. Kata yang akrab dengan orang beriman adalah. Walaupun. Bu, ampuni dong iparmu itu. Pak Pendeta, tahu nggak Pak Pendeta? Saya sudah ampuni dia Pak Pendeta. Tapi tahu nggak Pak Pendeta? Dalam pertemuan keluarga, saya salam dia tarik tangannya, dia buang ludah depan saya. Dia buang ludah Pak Pendeta, bayangkan. Gak bisa? Nggak boleh Ibu, tetap ampuni. Loh dia buang ludah? Walaupun dia buang ludah. Itu walaupun. Pak Pendeta nggak tahu sih. 2 kali dia buang ludah. Walaupun 1 ember. Itu walaupun. Semua alasan lo disekak mat. Dengan kata walaupun. Itu dia. Pak Pendeta. Pendapatan kami 1 bulan 3 juta. Padahal kebutuhan kami sebulan 4 juta. ML maksud lo bagaimana Pak? Gereja suruh berikan perpuluhan. Duit kami 3 juta. Padahal kebutuhan sebulan 4 juta. 3 juta kasih perpuluhan. Bagaimana nyambungnya Pak? Walaupun 3 juta berikan perpuluhan. Loh gak ada lo. Tapi Pak gak ada tapi. Walaupun. Itu Alkitab. Maka kau akan nikmati jawaban Tuhan apa? Apa yang tak pernah dilihat mata. Dan yang tak pernah didengar telinga. Dan tak pernah timbul. Semua itu dia. Makanya kita gak pernah menikmati mujizat yang luar biasa. Karena kita jalani sebenarnya hidup ini dengan kemampuan logika. Karena kau nggak mau percaya diri kepadaku kata Tuhan. Kalau gitu ya bungkus saja logikamu, bawa pulang. Jalani. Kecewa kita. Karena banyak kita masuk gereja keluar gereja tetap nggak beriman. Kita menjalani hidup ini dengan ukuran-ukuran logika kita. Padahal survei membuktikan makin banyak dokter makin pendek umur manusia. Bener nggak? Zaman Adam dan Hawa nggak ada dokter umur 900 sampai 1000. Zaman Nuh mulai banyak tabib-tabib umur di korting. Zaman Musa lebih banyak lagi tabib di korting lagi. Zaman kakek nenek kita, opa oma, kungkung popo, opung doli, opung boru, lebih banyak lagi dokter. Umur paling kuat 100 tahun. Zaman kita lebih banyak dokter daripada zaman kakek nenek kita. Karena UI tiap tahun keluarin dokter. Belum lagi UGM, belum lagi UNPAD. Banyak. Tapi umur kita paling hebat 80 tahun. Benar? Makin banyak ahli ilmu jiwa, makin banyak sakit jiwa. Itu Alkitabiah benar. Makin banyak sarjana ekonomi, makin banyak krismon huta barat. Krisis moneter hutang tambah berat. Makin banyak sinetron, makin banyak huta PH. Hubungan tanpa perasaan apa-apa. Gombal toh. Itu jelas. Kekuatan manusia akan dipermalukan. Siapa yang memprediksi 10 tahun sebelumnya bahwa dunia ini akan begitu parah secara global ekonominya morat-marit? Nggak ada yang prediksi.
Iya. Orang kira kalau menikah dengan orang cantik, menikah dengan orang ganteng, apalagi kaya, pasti bahagia. Ketipu lagi loh. Survei membuktikan lebih tinggi angka perceraian di kalangan pasangan ganteng dan cantik daripada pasangan jelek. Bener, lu pura-pura gak tahu lo. Gak demen gue lihat lo. Lebih tinggi angka perceraian di kalangan pasangan ganteng dan cantik, apalagi kaya, daripada pasangan jelek, apalagi miskin. Iya, orang miskin jelek lagi, sulit banget nyeleweng. Lu ngetawain diri sendiri lo. Kalau kaya, ganteng, gampang kali nyeleweng. Iya. Walaupun bagaimana penyakitmu, datanglah kepada Tuhan. Apapun Tuhan berikan jalan, walaupun apapun jalannya, bilang Tuhan itu yang terbaik. Itu Kristen. Walaupun. Ini tantangan kesulitan terjadi. Tapi mereka tetap percaya. Ayat 20, perhatikan. Tetapi, arti tetapi adalah kesulitan berat. Seharusnya mereka goyah. Tapi dibuka dengan tetapi. Tahu arti tetapi? Arti tetapi menghubungkan dua kalimat yang berlawanan. Yang membuat kalimat pertama batal. Ngerti? Bapak itu ganteng loh. Positif atau negatif? Tapi berikutnya pasti apa? Pasti negatif. Yang membuat kalimat pertama batal. Bapak itu ganteng loh, tapi ganas. Gantengnya batal. Itu kata tapi. Ngerti gak sih lo? Iya. Ibu itu kurang cakep, tapi lembut sekali hatinya. Kurang cakepnya batal. Yang naik ke permukaan kalimat sesudah tetapi. Artinya apa? Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Abraham dan Sarah yang bisa menggoyangkan iman mereka terhadap firman Tuhan. Akan banyak keturunanmu seperti pasir di pinggir lautan, seperti bintang di langit. Tantangan-tantangan itu dibatalkan dengan apa? Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Itulah iman. Sebutkan tantangan rumah tanggamu. Sebutkan tantangan ekonomimu. Sebutkan tantangan penyakitmu. Sebutkan berita yang ngeri-ngeri. Mau gak kau mulai dengan kata tetapi saya tidak goyah dengan kesulitan-kesulitan itu. Tetapi aku tetap setia sama istriku. Tetapi aku tetap tunduk sama suamiku. Mau gak begitu? Itulah iman. Kalau kau mau hidup dengan kecocokan ukuran-ukuranmu, perasaan-perasaanmu, cita-citamu, gak pernah kau beriman. Catat baik. Lebih dalam lagi. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Berikutnya apa? Malah. Tahu arti malah? Terminologi malah? Artinya lebih dalam lagi. Pertama saya lihat ada anak, kagum saya. Anak ini hebat sekali loh. Dia angkat beras satu karung beratnya 10 kg. Balik lagi. Malah diangkat 20 kg. Itu kata malah. Malah diangkat 20 kg. Lebih berat lagi. Bisa ketangkap maksudnya? Begitu Abraham punya anak namanya Ishak. Bertumbuh. Malah lebih dalam lagi. Apa itu? Abraham. Ya Tuhan. Ambil anakmu yang tunggal. Siapa Tuhan? Boleh ya, saya dramatisir sedikit boleh dong ya? Boleh dong, kan saya khotbah. Siapa Tuhan? Anaknya tunggal ada 2 loh. Siapa itu? Ishak atau Ismail? Ismail kan dari anak istri cabang. Istri cabang itu. Yakni Ishak. Kaget dia. Yang kau kasihi. Tunggal, Ishak, yang kau kasihi. Oke Tuhan. Ya Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya sekolahkan dia ke Singapura, ke Kuala Lumpur, ke Boston. Atau saya belikan dia Toyota Kijang. Tidak. Potong dia. Aduh. Ngerti maksud saya? Iman itu bukan lo alamat iman, Tuhan alamat iman. Ambil anakmu, potong dia. Dia punya free will gak? Punya. Dia punya kehendak bebas memilih. Dia bukan robot yang diprogram. Konflik dia. Gimana ya? Katanya
Anakku akan keturunanku sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir lautan. Yang ada cuma satu, yang satu pun mau diambil. Nggak nyambung Tuhan ini. Nggak gampang. Dia bukan di program seperti robot. Ya Tuhan, ya. Enggak di program dia. Dia persembahkan anaknya. Dia persembahkan enggak? Dia persembahkan. Dalam konflik batin yang gak gampang. Kalau saya dramatisir sedikit, dia bawa ke Bukit Muria. Terus si Ishak ngomong, Papi, ngomong ngapain? Saya kira kalau saya buat film, si peran Abraham ini buang muka dia. Misalnya si Abraham sudah kan dia buang muka. Dia buang muka itu ke kiri, ke arah jurang mungkin. Dalam hati dia tanya, dalam hatinya apa? Kan lu nanya, lu yang mau gue potong, aduh, jangan nanya lu. Pakai nanya dulu lagi lo. Gak gampang. Sempat gak mau dipotong? Sempat. Si Ishak dibius dulu gak? Enggak Bapak Ibu. Lo gak demen gue liat lo. Gak dibius. Loh tapi kok diikat aku? Waduh gak gampang. Saya jujur. Kalau Tuhan ngomong sama saya nanti malam. Ridwan. Kaukah itu Tuhan? Iya Ridwan. Kenapa Tuhan? Anak lu kan dua. Si Aseng Huta Barat dengan si Amoy Huta Barat. Iya Tuhan, kenapa? Ambil salah satu. Nanti jam 12 malam bawa ke parkiran Pondok Indah Mall. Dengan celurit. Potong. Lantas saya bilang, nggak mau. Benar saya bilang nggak mau. Makanya suara itu nggak pernah datang ke saya. Jujurlah. Makanya Ridwan Huta Barat bukan bapak orang beriman. Ridwan Huta Barat cucunya beriman. Saya jujur, jangankan motong anak saya mati. Tuhan bilang potong kupingnya, gak mau. Potong uangmu untuk pelayanan, mau. Saya mau, kalau motong anak enggak. Saya jujur. Jangankan dua. Ridwan misalnya anak saya 10. Ridwan, anak lu kan 10. ML maksud lu Tuhan? Ambil nomor 7 yang narkoba, misalnya narkoba, potong, nggak mau, tetap nggak mau saya. Disebut Abraham bapak beriman, walaupun sulit punya anak, begitu punya anak, malah dia korbankan. Itu beriman Bapak Ibu. Ini baru memberikan perpuluhan aja sulit banget loh. Kapan lu beriman? Motong uang aja. Berikan perpuluhan berkorban atau enggak? Berkorban atau enggak berikan perpuluhan? Orang pelit bilang itu berkorban. Itu bukan berkorban, itu mulangin duit Tuhan. Itu mulangin. Hah, susah loh. Belum berkorban. Enggak Alkitabiah loh. 100% Tuhan beri. 10% kita kembalikan. Udah 10% kita kembalikan. Kita kasih lagi pendukung pelayanan. Itu baru berkorban. Datang lagi anak tetangga, Bu, anakku sulit sekolah. Kita kasih, itu berkorban. Di luar perpuluhan berkorban. Amin. Kurang rela, amin lu. Amin. Sambil gemetar. Iya Bapak Ibu. Dia bukan anak 10 ambil 1. Anak 1 yakni Ishak yang kau kasihi. Itu korban, itu iman. Tuhan gak bisa dibohongi. Ketika mau dia sembelih, stop. Kulihat hatimu. Benar-benar menomorsatukan aku. Aku sentralmu. Aku pusat hidupmu. Itulah iman. Ketika kita bangun pagi jam 4 pagi. Kepagian ya? Kebangetan lu. Jam 4 pagi bangun. Mulai kita belajarkan. Pasti dengar suara Tuhan kan? Anakku, kau bangun, kau dapatkan, kau hidup. Itu karena kasih karuniaku. Naikkanlah syukur. Ambil Alkitab bacalah. Tapi suara kita bilang apa? Masih gelap. Sambunglah jilid kedua tidurmu. Aduh, udah malas baca Alkitab nyanyi. Ku mau cinta Yesus. Pakai nangis, pakai gemetar lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Malaikat kasih backsound.
Bohong. Bohong. Mana ada cinta lu berkorban aja kagak, baca Alkitab aja sulit lu. Ini ayo kita jangan lagi bersandiwara beriman. Kalau kau bersandiwara nanti datang ujian iman lu tumbang. Nggak tahan uji. Malah lebih dalam lagi dia. Berikutnya lihat ayat 22. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Tuhan sudah berfirman, demikianlah banyak keturunanmu. Kalau kau suruh potong, potong. Pokoknya aku yakin janjimu. Ini yakin penuh 100% murni dan sejati. Itu diperlukan iman. Jangan 99,99%. 100%. Aku dengar kok Tuhan berkata, demikianlah banyaknya keturunanmu, maka aku berani. Apapun potong. Nanti anak kedua datang lagi potong. Tapi itu tidak segampang dikhotbahkan melalui proses. Jadilah Kristen sejati. Nah, maka karena dia akrab sekalipun gak ada dasar untuk berharap, walaupun dan malah, dan penuh keyakinan, kita sama-sama baca ayat 22. Bapak Ibu sama-sama kita baca ayat 22. Ayat 22 kita sama-sama baca. 1, 2, ya. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai apa? Iya. Karena orang beriman hidup dalam kebenaran. Karena orang benar hidup oleh karena iman. Itu jelas. Diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan Tuhan menghendaki kita juga seperti itu. Karena Tuhan tidak pilih kasih. Ayat 23. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Ayat 24. Kita baca kalimat pertama saja. Sama-sama 1, 2 ya. Tetapi stop. Genapi itu dalam dirimu. Supaya diperhitungkan kita dalam kebenaran. Sehingga kita menggenapi kata firman Tuhan. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Sedikit itu tahu nggak? Sedikit itu tetap beriman sekalipun nggak ada syarat untuk berharap. Sedikit itu tetap beriman walaupun. Sedikit itu tetap beriman malah. Sedikit itu tetap beriman dengan penuh keyakinan. 4 hal itu pegang. Kalau nggak begitu, engkau termasuk yang banyak. Banyak yang terpanggil. Tapi sedikit, kalau nggak termasuk yang sedikit. Itu firman bukan gertakan. Itu firman pasti digenapi. Ya. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Tidak ditulis untuk Abraham saja. Tetapi ditulis juga untuk kita. Apalagi dasar iman kita lebih kokoh sebenarnya daripada Abraham. Karena apa? Lanjut ayat 24-25. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia. Yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus. Yang telah diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Abraham ketika percaya kepada Allah, sudah pernah nggak dia dengar tentang Yesus? Belum. Sudah pernah nggak dia dengar tentang Yesus turun ke dunia, lahir di kandang domba jadi manusia untuk berkorban bagi kita? Belum. Sudah pernah nggak dia dengar tentang Yesus mati kayu salib? Belum. Sudah pernah nggak dia mendengar Yesus bangkit dari kuburan, dari maut, dan menyertai kita sampai kesudahan zaman? Belum. Kita sudah. Seharusnya tampillah Kristen-Kristen yang sungguh iman yang murni dan sejati dalam hidup kita. Karena dasar iman kita nama dan segala nama Yesus yang belum pernah dengar Abraham. Maka pasal 5 ayat 1. Ingat Alkitab ini dulu gak ada pasalnya. Gak ada ayatnya. Beberapa abad kemudian bapak-bapak gereja, para teolog rohani membuat itu supaya kita mengerti sistematika pola pikir si penulis. Tapi itu kesinambungan. Sebab itu, sebab apa? Dasar iman kita dalam Yesus Kristus. Kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara, pendekatan kita dengan Allah, kita dengan orang lain, dengan agama lain ialah kita agama penebusan. Kita hasil korban Kristus. Allah lain di luar Kristus nggak pernah berkorban.
maka pendekatan kita enak sekali menaati Allah karena dia sudah berkorban segala-galanya. Kita enak memberikan segala sesuatu bagi Allah karena dia lebih dahulu berkorban. Contoh, kalau Anda suami istri menyeberang di satu jalan besar, tiba-tiba gak jauh dari Anda ada metro mini, supirnya mabuk, ngebut mengarah Anda. Anda mau ketabrak, kemudian Anda lari, Anda panik, bapak-bapak, lepas dengan istri Anda. Istri Anda di tengah jalan bingung, mau ke kiri atau kanan, dia takut. Saya lihat, saya lari kencang, saya dorong istri Anda. Istri Anda mental. Lututnya dua-duanya berdarah, kepalanya benjol. Tapi saya ketabrak metro mini, saya mati. Ini bukan nubuat, ini misal. Seru amat Anda dengarnya. Oh, syukurin mati dia, istriku enggak. Bukan, ini bukan nubuat ya, ini misal. Mati saya, mati. Maka di rumah duka si Homilin ngai punya istri nangis-nangis. Kalau ketawa berarti stres dia. Nangis-nangis dia. Sudah berkorban. Nangis-nangis dia. Cocok enggak Anda bapak-bapak? Tolong tarik secara jujur. Cocok enggak Anda ajak istri Anda ke rumah duka? Anda tuntut istri saya. Bu, jangan duduk-duduk deh. Gak usah nangis-nangis deh. Suami ibu mendorong istri saya. Lihat tuh lututnya berdarah dua-duanya. Kepalanya benjol. Bawa dia ke rumah sakit. Ayo bawa dong. Cocok enggak? Cocok enggak? Hanya satu kurangnya. Satu aja. Kurang ajar. Jangankan orang Kristen. Mafia, pembunuh sadis tanpa rasa saja. Kalau anaknya tenggelam, dibuang dari kapal mewahnya. Kita terjun, kita selamatkan, akhirnya kita mati. Bosnya mafia aja tahu berterima kasih, benar? Dia pasti datangin rumah kita. Ibu, luar biasa pengorbanan suami ibu. Kenapa dia mau menyelamatkan anakku, akhirnya dia mati? Kenapa? Luar biasa. Siapa kalian? Kenapa begitu sayang sama anak saya? Apa yang saya lakukan untuk kalian? Penjahat yang paling jahat aja tahu berterima kasih. Seharusnya Kristen kita mudah sekali mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Karena kenapa Tuhan kau pilih aku? Kenapa kau selamatkan aku Tuhan? Sehingga kalau Tuhan berkata, bacalah kitab tiap hari. Amin Tuhan, amin, aku mau. Kalau lu berdalih, kalau kau malas, kau gak kenal siapa Tuhan itu. Memang gak ada perasaan. Balaslah kejahatan kebaikan. Amin Tuhan, iya aku balas kejahatan kebaikan Tuhan. Suka kita, karena apa? Keselamatan kita, iman kita timbul dari pengorbanan yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, ini dia kebenaran. Jangan seolah-olah Yesus belum pernah mati untuk Anda. Yesus sudah berkorban segala-galanya. Enggak usah Yesus berkorban segala-galanya. Asal anak saya sulit terlambat sekolah aja. Misalnya ada tetangga saya. Bu, anaknya tuh pulang. Belum, biar saya jemput. Aduh Pak, jangan biar saya jemput. Pasti saya bilang sama anak saya. Lihat Bapak itu luar biasa. Asal kau sulit terlambat, dia jemput kau. Hormat kau sama dia ya. Pasti. Baru ngejemput, belum mati. Ayo dong Bapak Ibu, jangan main-mainlah dalam iman ini. Seharusnya kalau kau ngerti, pendekatan kita bukan lagi hukum Taurat. Pendekatan kita mengasihi Tuhan. Yaitu apa? Baca Alkitab bukan karena aku takut ke neraka. Baca Alkitab bukan karena aku dapat berkat. Baca Alkitab karena aku sayang sekali sama Tuhan. Yang lebih dahulu menyayangi saya. Respon kita mengasihi. Karena cinta. Bukan karena hukum. Bukan karena upah. Itu Kristen. Makanya hukum firman Tuhan bergantung kepada apa? Dua hukum. Kasihlah Allahmu dengan segenap. Dan kasihlah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Karena kasih. Oleh karena itu kita penuh dengan damai. Luar biasa. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji ya. Kalau Anda hayati lagu itu rasanya mati pun siap kita untuk Tuhan. Enak, indah semua itu. Jelas. Tapi baca Alkitab rutin aja masih nggak berani. Masih rasanya berat. Memberikan perpuluhan aja rasanya penderitaan. Rasanya pikul salib. Belum pikul salib itu. Ya, setia kepada istri, setia kepada suami. Rasanya berat. Ketahuan sekali sentrismu dirimu sendiri bukan Tuhan. Ketahuan sekali kau nggak hayati pengorbanan Yesus. Yang luar biasa itu. Ketahuan sekali kau bukan Kristen. Oleh karena itu, sebab itu, kita penuh damai bersama dengan Tuhan. Bahkan ayat 3. Sama-sama kita baca ayat 3.
Lebih dalam lagi. Dalam pertumbuhan kita sebagai orang Kristen yang terus iman kita bertumbuh. Ayat 3 sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam. Karena apa? Iya. Kesengsaraan gak pernah mematikan iman Kristen yang sejati. Kesengsaraan membuat iman Kristen sejati makin bertumbuh. Ya, kalau istri kita marah-marah bapak-bapak, bukan makin jengkel kita. Makin dikuatkan iman kita. Memang Tuhan makin istri kita marah-marah, kita lihat dia. Memang Tuhan cocok kali aku sama dia ini Tuhan. Itu yang benar. Makin marah-marah dia, Tuhan beruntung kali aku kawin sama dia ini Tuhan. Memang dia pahat yang tajam di tanganmu mengukir saya. Lanjutkan terus Tuhan. Kan gitu. Amin. Kalau gini aminnya sulit sekali. Tapi itu kesengsaraan gak pernah mematikan iman Kristen. Jangankan dalam iman, dalam manusia umum saja, mana daerah sengsara itu lebih tekun. Mana daerah enak dan subur itu lebih malas. Sudah pasti. Mana lebih subur, Indonesia atau Jepang? Indonesia. Jepang itu lebih sulit tanahnya. Gempa bumi di Jepang 1 tahun rata-rata 1131 kali. Kayak 3 kali sehari kayak makan obat. Iya. Lebih sengsara tanah Jepang daripada Indonesia. Indonesia enak sekali. Apa kata lagu Gus Plus? Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala. Ya. Orang bilang tanah kita, tanah surga. Tongkat kayu dilempar jadi tanaman. Ambil batang singkong, gak usah tanam, lempar, numbu. Ah, lu pura-pura gak tahu loh. Numbu. Di Jepang, ditanam baik-baik pun belum tentu numbu. Lebih sengsara tanah Jepang daripada Indonesia. Tapi Anda otomatis tahu, gak perlu terlalu pintar. Pasti Anda tahu, mana lebih tekun, Jepang atau Indonesia? Udah pasti tahu loh. Ketawanya enak banget. Kalau sengsara, itu menimbulkan ketekunan. Kalau ketekunan itu tahan uji. Makanya saya pernah bilang, orang Kristen paling cocok kalau jalan bawa mobil, paling cocok di jalan rusak. Jangan di jalan tol. Jalan tol gak ada sengsara. Saking gak sengsaranya di jalan tol, jangankan penumpang, supir pun ngantuk. Benar? Mati langsung tabrakan. Iya. Jalan rusak ada nggak yang ngantuk? Dablek yang ngantuk. Bener, jalan rusak perseliling 1 loh bang dong. Kepentok kepala. Bangun semuanya, ya toh? Makanya kita butuh sengsara kesulitan supaya bangun semua. Saya pernah loh, kalau nggak salah saya lupa, tahun 74 atau 75 mau mendaki Gunung Pangrango dari arah Sukabumi. Bawa jeep kami, lewat jalan sawah-sawah. Semuanya bangun. Di belakang saya ada 2 orang, keluar kepalanya kiri kanan. Ya terus lewat. Yang ini juga itu. Ya ke kiri dikit. Oh enak sekali kerjasama. Kerjasama namanya. Kalau jalan tol ada nggak keluar kepala? Diagonal. Nggak ada keluar kepala. Terus. Sakit jiwa tuh. Nggak ada keluar kepala. Nanti bukan keluar, hilang. Dan survei membuktikan lebih tinggi kecelakaan jalan tol daripada jalan rusak. Benar? Kalau jalan tol kecelakaan selalu membawa mati. Di jalan tol mana ada lari 20. Mobil rusak itu. Minimal 80. Dan saya lihat ada 120, 150. Kencang sekali. Prak, langsung mati. Iya. Kalau jalan rusak kecelakaan, saya pernah naik jeep gitu. Terbalik kami ke sawah. Masih ketawa loh. Aduh tuh balik. Masih ketawa. Lu gimana? Kepala gue benjol loh. Masih seru. Kalau di tol kecelakaan gak ada yang ketawa. Gak ada yang ketawa. Beda. Amin. Lihatlah dalam paradigma yang baru, sengsara itu kita butuhkan. Asal kesengsaraan itu jangan dibuat-buat. Kalau lu nyopet dikebukin, itu bukan sengsara, itu hukuman. Beda sengsara dengan hukuman. Kalau lu nyeleweng dimaki-maki istri, cocok. Kalau nggak mau dimaki-maki, kawinlah sama tiang listrik. Nggak dimaki-maki loh.
Kalau Pak Pendeta, aku nyelem dimaki-maki, kebangetan. Oh, masih untung lu dimaki. Paling cocok lu tampar. Oh, saya bilang pernah ada brigjen, sombong sekali. Pak Pendeta tolong lain istriku. Kenapa Pak? Dia maki-maki saya. Saya nyelem dia. Oh, saya bilang, pulang kamu, saya bilang. Kamu yang dilayani. Masih untung dia maki-maki. Kalau dia diam langsung sok mati. Masih untung. Dan itu bukan kesengsaraan, bukan pikul salib itu. Lu nyeleweng dimaki-maki bukan pikul salib, itu hukuman. Amin. Lu malas gak makan bukan pikul salib. Memang pantas lu gak makan. Iya, sengsara itu kita baik, kita dimaki. Itu sengsara. Maka itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Anda tahu Chris John? Chris John tahu Chris John? Penyanyi apa dia? Oh tahu berarti. Juara dunia itu melalui ketekunan. Nggak ada orang juara RT langsung lawan juara dunia. Jadi hamburger. Iya, kalau juara RT, yuk aku mau juara dunia. Jangan, mati loh. Proses, udah juara RT, juara RW. Juara RW, juara kelurahan. Itu proses. Jangan langsung jalan tol. Maka Kristen sejati, jangan Kristen sejagung. Ngerti maksudnya? Jagung dipanen berapa bulan? 3 bulan langsung panen. Begitu makan jadi kotoran. Jati dipanen berapa bulan? 6 bulan. Lu stres tuh namanya. Jati saya pernah khotbah di Jepara, orang-orang pengusaha jati. Jati paling cocok Pak, ditanam. Jangan tanah yang subur. Oh kaget saya. Kenapa nggak subur? Iya, jadi tanah yang agak kering. Jadi tumbuhnya bagus. Sudah itu sekitar 30 tahun ke atas. Oh ya? Lama juga? Iya, 30 tahun ke atas. Setelah itu dipotong akarnya. Udah dipotong, biarkan dia tetap tegak sekitar 3-5 tahun. Dia keringnya normal, natural. Dan itu jadi bagus. Prosesnya lama. Makanya jadilah Kristen jangan sejagung, sejati. Ngerti gak sih lo? Perkawinan 5 tahun, 10 tahun jangan cengeng, jangan cerai, lanjutkan. Apalagi kita lebih mahal dari jati. 50 tahun perkawinan, setia aja lah. Maka jati yang bagus loh. Iya, kalau jati dipanen, anak cucu pun masih bisa pakai lemari itu. Kalau jagung dipanen, langsung jadi kotoran. Beda. Makanya ada Kristen kotoran, ada Kristen berkat. Beda. Oleh karena itu, tahan uji. Kesengsaraan, tahan uji. Ketekunan, tahan uji. Chris John itu tahan uji. Maka kalau ini prosesnya, maka tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Kristen seringkali nggak timbul pengharapannya karena nggak ikuti proses. Pertama bertobat, kedua berubah paradigma, ketiga siap sengsara, keempat dia harus tekun, kelima dia harus tahan uji, baru pengharapan. Nggak bisa bertobat langsung dapat pengharapan, nggak bisa. Ini prosesnya. Ketika kesulitan makin gede kesulitannya, makin gede pengharapannya. Kalau pelatih Christian lihat Christian latihan, Christian, udah 2 bulan kau latihan ya, bulan depan kau akan tanding. Oh ya, sama siapa? Juara RT. Mau nggak dia? Nggak mau. Lu juara RT itu pukulannya nggak keras, Christian? Nggak mau. Lu nggak sengsara? Nggak mau. Lu kenapa sih kamu nggak mau? Lu sekali pukul jatuh deh ya? Nggak mau. Kalau dengan juara dunia WBC dari Meksiko, mau. Oh pukulannya keras lu. Bisa berdarah hidung lu. Mau. Lu bisa KO lu? Mau. Kenapa dia mau? Karena pengharapannya beda. Kalau lawan juara dunia Meksiko dia dapat $1 juta. Lawan juara RT dapat kaos oblong. Beda. Dan orang Kristen banyak mental kaos oblong. Mujizat apa kaos oblong? Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, ambil keputusan jadi Kristen yang sejati. Yaitu tahan kita menghadapi kesengsaraan. Karena paradigma kita menghadapi kesengsaraan sudah beda. Kemudian kita harus tekun, tahan uji, ada pengharapan. Termasuk dalam dunia usaha, termasuk dalam perkawinan, termasuk dalam perjalanan iman Kristen, dalam hal apa saja. Maka kau nikmati pengharapan, kau tergagum-gagum. Luar biasa Tuhan ya, gak sebanding dengan penderitaan saya pengharapan yang kuterima. Maka kita makin luar biasa menyembah Dia. Tepuk tangan bagi Tuhan.
Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Mari jadilah Kristen yang sejati. Bukan lagi Kristen sekedar pintar bernyanyi, pintar berdoa, pintar berkhotbah. Tapi biarlah kita pintar menghadapi segala kesulitan hidup. Kita tahu ada Tuhan di sana. Jangankan kesulitan yang biasa, yang berat-berat. Kesulitan satu lembar rambut pun jatuh diperhitungkan Tuhan. Nikmatilah perjalanan iman Anda dengan keyakinan yang kokoh. Sekalipun gak ada dasar untuk berharap.